Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah pekerja sosial Adikti. Kali ini kita akan membahas salah satu jurnal yang saya temukan di Jurnal Teknologi dan Informasi, masih fresh, edisi Maret tahun 2020, tahun lalu ya. Yakni kajian saintifik fenomena adiksi gadget dan media sosial di Indonesia. Ini dilakukan oleh tim dari Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Jadi, mereka menemukan bahwa ternyata kajian mengenai adiksi gadget itu bukan merupakan hal yang halu atau halusinasi. Kalau di bahasa pendidikannya dibilangnya pseudoscience. Jadi pseudoscience itu adalah ilmu, beda dengan sains murni ya, scientific murni. Kalau pseudoscience itu dia seperti lebih kepada kepercayaan, makanya tadi saya bilang halu. Kepercayaan atau keyakinan adanya bukti yang saintifik atau tanpa melalui pembelajaran atau pengambilan data yang valid. Tapi kalau pseudoscience merupakan hal-hal yang dipercaya atau yakini keberadaannya, misalnya alien misalnya. Itu kan pseudoscience. Beberapa juga mengkaji hal-hal tersebut, atau bumi datar misalnya. Dalam hal ini adiksi yang dulunya paradigmanya adalah kecanduan terhadap atau ketergantungan terhadap obat-obatan, ketergantungan terhadap alkohol misalnya. Dikatakan bahwa ternyata ada adiksi terhadap gadget dan media sosial yang dikatakan itu ternyata mitos belaka atau pseudoscience. Di jurnal ini ditemukan bahwa itu ditekankan bahwa itu bukan pseudoscience atau bukan sebuah saja bahwa adiksi gadget itu ada, tapi merupakan ilmu sains yang murni karena dikaji melalui penelitian. Baik, saya akan masuk lebih jauh. Kita lihat beberapa yang dibahas. Yang pertama, selain banyak manfaatnya tentu ya, mendekatkan orang-orang jauh, manfaat, tapi bilang juga manfaat negatifnya menjauhkan orang-orang yang dekat. Kita bisa memperoleh banyak informasi di internet, gadget, di media sosial, bahkan sampai informasi yang melebihi dari faktanya itu sendiri atau hoax. Dampak-dampak negatif diantaranya dapat menjadikan remaja mengalami disfungsi atau tidak melakukan perannya di masyarakat atau tidak memenuhi tugas-tugas utamanya sebagai remaja misalnya. Kemudian waktu interaksi tatap muka langsung berkurang. Kehadiran gadget itu mengganggu kualitas interaksi langsung karena kita tidak lagi bertatapan muka secara langsung, tapi melihat perilaku orang berdasarkan status, berdasarkan hanya lihat di muka saja misalnya. Kemudian gadget menjadikan remaja hyperpersonal. Hyperpersonal itu maksudnya efektivitas dalam bertatap muka tapi melalui gadget. Jadi lebih keren, lebih yakin kalau orang bertatapan langsung melalui gadget, sehingga tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung. Ini kan artinya moral atau nilai-nilai di masyarakat semakin terkikis akan adanya efek negatif ini.
gadget menjadikan remaja konsumtif. Kemudian selain itu adiksi gadget juga dapat berdampak pada perkembangan anak dan remaja, yakni gangguan emosi dan perilaku. Yang paling mudah kita lihat ketika anak usia balita kita kasih gadget, dia akan nyaman, dia akan senang banget, walaupun dia nangis sekencang-kencangnya, tapi ketika ada suntikan gadget, kita berikan gadget, kemudian kita berikan YouTube misalnya untuk anak, dia langsung berubah perilakunya, berubah emosinya, dari tadinya sangat sedih, sangat nangis, tiba-tiba jadi sangat senang misalnya. Itu juga bisa memberikan gangguan efek jangka panjang terhadap emosi anak, karena dia tidak bisa manage emosinya secara mandiri, tapi harus ada intervensi luar misalnya, sehingga emosi anak tidak bisa belajar lebih dewasa ketika diberikan perilaku seperti itu. Kemudian adiksi bermula dari produksi dopamin dalam otak yang dipicu oleh like, misalnya kalau di Instagram, di Facebook ada menu likes, menu retweets kalau di Twitter, kemudian ada menu share dan reaksi emoticon atau komen di status. Jadi kadang kita update status itu, upload status, banyak kan yang like, banyak yang share, banyak yang emoticon. Semakin banyak perilaku itu diberikan kepada kita, reaksi kita akan semakin senang, ya kan? Reaksi seseorang akan semakin bahagia karena adanya hal-hal sederhana, cuman like atau cuman komen, artinya orang memperhatikan kita, saya diperhatikan orang banyak. Ini akan memproduksi dopamin dalam otak yang menyebabkan ketergantungan seperti reaksi kimia yang disebabkan oleh narkoba, minuman keras, atau perjudian. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya tidak perlu lebih jauh. Oke, gejala adiksi gadget, saya kira beberapa sudah saya pernah bahas juga di gejala-gejala adiksi secara umum ya. Tapi di sini di gadget itu beberapa diantaranya ada ketergantungan media sosial dapat mempengaruhi perubahan emosi seseorang. Tadi ketika misalnya kita dalam dan berduka, kita mencari sosial media untuk menenangkan diri misalnya, which is itu sebenarnya bagus karena bisa mengalihkan perasaan kita, tapi di sisi lain itu dampak pada bagaimana kita secara mandiri mengatur emosi kita tanpa adanya intervensi luar. Jadi perubahan emosi yang baik itu datangnya dari dalam diri, bukan dari luar. Kemudian salience atau perasaan sangat membutuhkan mendominasi pikiran dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh media sosial. Coba rekan-rekan dalam sehari saja, apakah bisa melepaskan diri dari Facebook misalnya, atau dari handphone? Pasti di antara kita ada yang sangat gatal, sangat ingin membuka handphone karena sudah berapa jam saya tidak buka handphone misalnya. Bahkan sampai terkadang di toilet pun beberapa orang sering membawa handphone seperti itu, untuk karena di toilet mungkin hanya aktivitasnya daripada menghayal, mending saya main handphone misalnya, seperti itu. Tolerance, peningkatan jumlah penggunaan gadget dan media sosial untuk mendapatkan perasaan penghargaan yang positif tadi. Kalau semakin banyak retweet, semakin banyak likes, komen, akan semakin senang seseorang. Itu penghargaan positif yang sebenarnya tidak cukup berdampak positif pada diri sendiri, tapi dia berdampak negatif. Withdrawal symptom, perasaan yang tidak menyenangkan karena penggunaan gadget yang dikurangi, dihentikan. Ini seperti efek sakau ya, ketika tiba-tiba
misalnya kita melakukan intervensi pekerja sosial pada orang yang kecanduan gadget, tiba-tiba kita tarik handphonenya, kita simpan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia akan merasakan withdrawal symptom. Relapse, kecenderungan seseorang mengulangi kembali penggunaan gadget dan media sosial setelah tidak menggunakan. Tadi ketika dia misalnya dalam gadgetnya kita uninstall beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, kita uninstall, tiba-tiba suntikan itu datang lagi, trigger itu datang lagi, untuk lebih cenderung untuk menggunakan lagi sosial media itu. Kemudian dia install, kemudian dia kembali ke kebiasaannya. Konflik, dia dampak lebih jauh, seseorang bisa berkonflik dengan lingkungannya, misalnya dengan keluarga ya, keluarga dekat aja misalnya ibu yang kesal atau marah terhadap anaknya yang seharian rebahan tanpa melakukan apa-apa, namun hanya bermain gadget. Ini kan menjadi konflik di rumah tangga itu sendiri yang berakibat panjang. Di penelitian lain ada juga mengatakan bahwa efeknya adalah loss of control dan berusaha untuk menyembunyikan penggunaan gadget dan media sosial. Poin yang lainnya yang menarik dibahas pada jurnal ini, bahwa ternyata penggunaan atau adiksi gadget ini atau sosial media berdasarkan profesi paling banyak dialami oleh pelajar atau mahasiswa. Anda semua yang menonton ini berarti ya pelajar atau mahasiswa, kemudian ada pegawai, dan yang paling sedikit saya juga mengalami pengajar berarti ya. Bisa kita lihat di kantor-kantor ya, pegawai negeri sipil, bahkan saya beberapa kali lihat tayangannya bahwa kerjaan pegawai-pegawai tersebut lebih banyak hanya di sosial media atau hanya di Facebook misalnya. Bahkan di beberapa kantor akses terhadap Facebook, YouTube, beberapa dan sosial media lainnya dibatasi jamnya karena adanya hal yang mengurangi produktivitas perusahaan misalnya. Kemudian hasil gadget berdasarkan tingkat pendidikan, yang paling banyak adiksi gadget mereka yang lulusan atau masih SMA, itu sederajat lulusan SMA ya, di sini lebih tepatnya lulusan SMA. Kemudian mereka adalah lulusan S1, ya, kedua itu yang paling banyak, dan yang ketiga yang terakhir itu S2 juga lumayan lebih ya, jadi SMA dan S1. Kemudian hasil lainnya yang juga perlu kita bahas adalah ini yang agak sedikit menjadi perdebatan. Seperti saya bilang di awal bahwa realita adiksi gadget dan media sosial itu beberapa akademisi menganggap bahwa ini adalah pseudo science atau mitos sains, tidak sains murni, karena dia bukan adiksi. Pemahaman adiksi itu masih pada level ketergantungan terhadap obat-obatan atau zat adiktif, namun perilaku psikologis terhadap ini lebih dipandang sebagai perilaku psikologis ya, ketergantungan terhadap gadget, bukan adiksi gadget. Ini menjadikan dia dilihat sebagai pseudo science, bukan sains murni. Namun ternyata di penelitian ini dikuatkan bahwa itu adalah
sains murni, karena data-data yang dihasilkan di penelitian ini diambil dari validasi data-data dari masyarakat, bahkan dari beberapa daerah di Indonesia, ada Sumatera, Kalimantan, Bandung, Banten hingga Makassar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 daerah. Nah, yang dikuatkan di artikel ini bahwa hal tersebut, pengumpulan data, uji validitas segala macamnya itu sudah menggunakan prinsip dan memenuhi prinsip Karl Popper yang memberi gagasan penelitian berbasis falsifikasi. Adiksi gadget dan media sosial juga dikaitkan dengan teori scientific revolution. Thomas Kuhn masih berada fase krisis, sehingga pada kasus ini, yaitu teori adiksi pada kasus lain seperti adiksi rokok, minuman keras, dan obat-obatan terlarang memang masih menjadi perdebatan karena muncul anomali-anomali yang terjadi pada kasus adiksi yang tidak dapat diselesaikan dengan teknik adiksi yang biasanya. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi karena gadget dan media sosial. Maka saat ini adiksi dikatakan mengalami krisis pada bidang adiksi gadget dan media sosial. Sehingga tadi saya bilang dia masih menjadi perdebatan ya. Tapi kalau dalam dunia pekerja sosial, kalau beberapa penelitian berbasis fakta sudah ada, itu bisa kita melakukan intervensi terhadap intervensi adiksi seperti yang saya ungkapkan di pertemuan sebelumnya, beberapa cara intervensi atau terapi adiksi. Misalnya teori pengkondisian ya. Orang dengan adiksi gadget bisa kita terapi melalui teori pengkondisian misalnya, atau CBT. Menjadikan aktivitasnya seharian, 2 hari, seminggu, sebulan itu dengan lambat laun bisa menjauh dari adiksi gadget atau media sosial, atau hanya menggunakan media sosial seperlunya saja. Itu bisa kita kurangi dengan terapi CBT. Demikian rekan-rekan, sehingga adiksi gadget ini dan media sosial dikatakan sains, bukan pseudoscience, karena telah memenuhi ciri sains atau ciri-ciri pengumpulan data secara saintifik, itu logis, empiris, dan dapat difalsifikasi. Oke, terima kasih rekan-rekan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.